menghakimi siapa? Percuma Pak Giri, berarti hanya kita yang ngaku-ngaku. Pada akhirnya kita tidak dibawa. Itu problemnya Pak Giri. Ya, izin Makanya saya saya bilang dulu, Pak Giri, mohon Bang maaf Pak Jimen. Giri. Ya, Oke, Ya. silakan. Lista Solder, selamat malam. Bang Kaisar, assalamualaikum. Ustadz Zuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Sofi. Jadi Waalaikumsalam. Pak Giri izin sedikit lagi Pak Kian. Oke, silakan. Pak Giri, saya mau menyampaikan kepada Pak Giri, ya. Kalau Pak Giri mengatakan nyaman, mohon maaf Pak Giri. Pak Giri bukan hanya nyaman di tempat yang salah, bukan hanya Pak Giri, banyak. Babi itu mohon maaf ya, B2, anjing itu nyaman pada tempat kotoran. Kita usir dia B2 di kandang sama kita, mohon maaf saudaraku. Dia tetap nyaman, dia tetap tidur di tempat kubangan taiknya itu. Dan ada beberapa orang juga penyembah berhala, penyembah setan, penyembah tai sapi, nyaman dia dalam agamanya. Nyaman dia dalam melaksanakan ibadahnya itu. Apa bedanya sama Pak Giri? Jadi Pak Giri ini hanya bertukar kulit, tetapi mengulang kembali ajaran-ajaran penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi Elia. Kalau di dalam Bible. Ganti kulit aja Pak Giri. Ya, mengatasnamakan Kristus gitu. Ya, jadi jangan didasarkan oh saya nyaman gitu. Tidak cukup. Makanya dikesampaikan oleh Yesus, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Betul, akal. Gini Pak Giri, saya kasih contoh sedikit aja. Pak Giri adalah kepercayaan Pak Giri adalah orang tua Pak Giri. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, nggak apa-apa. Percaya Pak Giri. Iya. Nah, lalu Bapak Giri, bapaknya si Pak Giri mengajak ke jurang. Giri, kau lompat ini. Lompat ke seberang sana. Padahal 5 meter tuh jarak jurangnya. Daya lompatan kapasitas Pak Giri itu hanya 2 meter. Karena iman Pak Giri, kepercayaan Pak Giri tidak menggunakan akal, lompat tuh Pak Giri, udah masuk jurang mati. Itu yang disebut dengan iman tanpa pondasi kuat. Ibarat kata seperti kisah di dalam Bible, ada orang yang membangun rumah di atas gurun pasir dan ada orang membangun rumah di atas batu. Mana yang akan roboh ketika ada badai? Itu di dalam Bible. Ya, ada. Pasir. Yang di pasir. Makanya Pak Giri, saya sampaikan kepada Pak Giri, kalau hanya sekedar nyaman Pak Giri di dalam kekristenan, saya mau sampaikan, tidak ada bedanya Bapak penyembah tai sapi. Ya, tidak ada bedanya Bapak dengan penyembah gereja-gereja setan di sana, ya. Tidak ada bedanya, sama. Hanya ganti kulit aja, hanya berbeda cerita, tetapi maknanya tujuannya sama. Ya. Jadi kira-kira gitu yang saya bisa sampaikan Pak Giri. Saya sudah terangkan kepada Pak Giri, saya kembalikan kepada host dan kepada Bang Zuma Gurunda kami. Ya, baik. Bang Christian Soda, sebentar ya Bang Christian. Ini kenyamanan Bang Giri akan sedikit diuji oleh Gurunda. Coba Gurunda monitor. Assalamualaikum. Terlalu tinggi, nggak sanggup saya sama Bang Zuma udah yang. Biarin, nggak apa-apa. Nggak usah lah, nggak usah. Aku berbagi ilmu aja Bang. Nggak, aku Giri. masih awam, masih awam. Bukan awam, Bang Heri kan biar sama jadi Bang misionaris yang sama Bang Zuma ada terlalu tinggi, nggak sanggup. Biar jadi misionaris yang terkemuka Bang Heri. Jangan tanggung-tanggung kalau jadi misionaris. Ya, silakan. Aja lah. Bertanya aja tentang Islam ke Gurunda Bang Heri, biar mengalir. Oh ya, oke. Tadi yang enggak aku tadi sama Bang Jiman ya. Katanya itu hanya untuk Bani Israel. Kalau kita ambil komparasi, aku bertanya nih. Aku pernah dengar katanya Islam itu diturunkan hanya untuk sekitar Makkah atau Ummul Qura ya, apa gimana tuh? Itu gimana coba Abang terangin? Ya, baik. Gurunda monitor Gurunda. Aku bertanya ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ajaran Nabi Muhammad, jelas kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Hanya saja setiap pengajaran yang didatangkan oleh pencipta langit dan bumi itu tentu ditujukan kepada satu nabi, di mana nabi ini nanti akan menjelaskan cakupan daripada kepada siapa nabi ini diutus.
Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya, aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semuanya. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Namun sebelum sampai ke Nusantara ini, ya harus melalui Nabi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wakil untuk menerima risalah dari pencipta langit dan bumi, seperti apa manusia harus berperilaku dalam hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada ciptaan. Jadi Al-Quran surah Al-Araf ayat 158 jelas sekali Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian. Ya, oke, udah. Thank you. Iya, sama-sama Saudara Giri. Udah, aku turun lah ya. Aku sama Bang Juma nggak apalah, nggak pantas lah. Jangan dikonfrontir begini, nggak pede. Enggak, kalau gitu saya diam. Silakan dilanjutkan dengan Saudari. Ini betul saya juga ada kegiatan. Dikonfrontir begini, kesannya gimana sih? Ya, silakan. Seolah-olah sepadan ya, saya masih awam juga. Kalau enggak sama saya. Oh ya, udah santai aja lah. Ya, ini ada Bang Christian Solder. Bang Christian Solder. Siapa tuh? Oke. Ya, ini Kristen juga, Bang Christian. Kristen. Ya, biar lu berdua ada temennya. Silakan Bang Christian. Ya, gimana? Kalau bisa dengar? Ya. Ya, silakan aja bicara. Saya tanggapi aja. Oh, pengen ditanya berarti ya. Ya, selagi saya bisa jawab, saya bisa jawab. Oh, baik. Apa dulu, Gurunda? Iya, di sini nggak ada tema, jadi saya bingung bahas apa kita. Ya, temanya apa? Bang Christian, mau tema apa? Ya, saya dengarkan aja. Oh, baik. Ngirum Islam. Gurunda, temanya apa? Biru. Siapakah penyesat itu ya, Gurunda? Matius 28 itu tadi akhir diluruskan. Siapakah? Bukan, karena ini room Islam, saya ingin dengar aja ajaran Islam, jangan ajaran yang lain. Oh iya. Nah, ini, siapakah penyesat? Enggak, itu ajaran Islam ya, siapakah penyesat? Ya, ini kan dua arah, Islam atau Kristen. Enggak, kalau ajaran Kristen itu bukan ajaran kalian, jadi saya mendengar yang ajaran kalian aja. Kalau kalian mengajar yang lain ya, saya kurang percaya kalau kalian tahu persis. Kan disuruh kalian mewartakan ajaran Islam, bukan ajaran orang lain. Oh, jadi pada Nanti orang cemen lain Kristen ini. Nanti orang lain masuk agama lain kalau kalian nggak ajarkan agama Islam. Ini temanya udah, siapakah penyesat itu? Udah, temanya ini. Itu ajaran itu dari Quran mana itu? Siapakah penyesat itu? Loh, kok dari Quran mana? Apakah ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Paulus? Bukan, kamu harus mengajar yang agama Islam, jangan mengajar agama lain. Kok Kristen ini jadi pada cemen sih? Iya, Bang Christian. Cemen. Bang Christian, aku mau tanya sama Bang. Apakah Tapi kalau Bang, apakah ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Paulus? Lah, kok kalian bertanya? Lah, kau naik di atas ini, terus kau Kalau ngatur-ngatur. tanya sama ya aku bilang sama. Udah, jawabannya saya itu sama aja. Sama. Ya udah, dia kan ingin ajaran Islam. Di dalam pandangan Ya, Islam, begitu. orang-orang Kristen itu lebih rendah daripada makhluk apapun. Itu tertulis di dalam surah Al-Bayyinah yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka akan mendekam di neraka selama-lamanya
dan mereka termasuk itu di mana grup makhluk. Mana terjemahannya bilang orang Kristen? Ada nggak terjemahannya bilang Kristen? Dari ahli kitab. Orang-orang kafir yang Kristen, orang Kristen. itu kan di situ tadi dikatakan orang-orang kafir, Bang. Kristen itu kafir. Ya orang Buddha juga ahli kitab Buddha. Orang Hindu ahli iya, kitab itu orang-orang Hindu. termasuk Kristen kan kafir, Bang. Oh, termasuk. Jadi iya, orang Buddha Kristen juga kan begitu. kafir bukan dalam pandangan Jadi Islam. Buddha Hindu juga begitu. Bang, Bunda, Kristen kafir Buddha bukan, Hindu juga Bang. begitu. Kristen Enggak, kafir saya enggak, Bang. mendengar. Semuanya Di situ- selain Islam kafir, masuk neraka udah. Oke, dengar ya Bunda Hindu, ya kamu Gitu. juga kafir ya Bunda Dan Hindu. memang iya itu adalah hak kami. Dan di dalam Kristen Andi. lebih buruk lagi ketika menyebut orang di luar Kristen. Apa? Taruh dulu. Anjing. Andi monitor, jangan bicara Andi ya. Jangan campur ya Andi ya. Apa tampang Andi? Lo sama saya lo. Andi, jangan campur Andi. Apa sih Christian? Kok masih gini-gini Udah, dari kalau terus? nggak bisa diskusi turun lah. Jangan Kalau nggak bisa campur diskusi. Andi. Coba saya sama Bang Gre deh. Saya cuma hormat sama Andi. Ya, diam sama dulu tuh, lah Bang, aku. bentar Bang. Apa Bang? Nah, turun aja lo. Di Christian ini di Belanda, di luar Aku negeri di bawah dia. aja, nggak usah dikonfrontir gitu. Lanjutlah. Apa Ya, tuh Bang? tadi saya ini Bang tertarik dengan Matius 28 19-20. Ya. Jadi kalau memang itu benar amanat dari Yesus untuk membaptis orang-orang itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa para murid tidak ada yang membaptis pakai nama itu? Para murid ya. Iya, 12 murid nggak ada yang membaptis atas Iya, nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau namanya pembaptis itu ya orang yang pertama tuh Yohanes Pembaptis ya. Itu Ya, pekerjaan Yohanes dia sebagai Pembaptis dia baptis memang pembaptis. apa namanya dengan air. Iya, tapi kalau secara eksplisit memang nggak ada, memang secara Nggak ada ya tertulis. Bang ya? Nggak ada. Itu satu Bang. Yang kedua, ketika Paulus bertanya kepada para murid di dalam kisah para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Apa ayat ini nggak perlu dipertanyakan Bang? Katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi para murid nggak kenal ada Roh Kudus. Para murid tidak pernah membaptis dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa nggak perlu dipertanyakan ayat ini, Bang? Atau para murid ini nggak taat terhadap Yesus? Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok para murid nggak pernah baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Ini ayat Ya, bener enggak ini sih? Memang secara eksplisit memang nggak ada itu kan. Nah, Jadi iya. kalau namanya pembaptis ya identiknya dengan Yohanes Pembaptis itu kan. Ya. Bahkan Yesus sendiri juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Gitu. Betul. Yohanes membaptis itu sebagai bentuk pertobatan, betul? Bukan, maksudnya itu Bang gini Bang. Gini, biar aku Pertobatan jelasin. Bang. Yohanes Iya, Pembaptis itu sewaktu Yesus, oke sebentar. pertobatan. Enggak sebentar. Sewaktu Ya. Yohanes Pembaptis, waktu membaptis Yesus, itu dia pada saat usia 30 tahun. Disitulah dia memulai pekerjaannya gitu. Itu bukan pertobatan. Iya. Wih, bentuk pertobatan Bang. Ntar saya carikan ayatnya ya. Itu Yohanes membaptis itu bentuk pertobatan. Nih ya, di ayat bentar. Carikan. Saya agak lupa ayatnya itu. Berapa ya? Matius 3 ayat 13 mungkin ya. Matius 3 13 sampai 15 coba dibaca tuh. Ya, coba Abang, aku juga nggak bawa apa, aku lagi di luar nih. Buku turun. Coba. Bentar, saya carikan. Matius 3. Matius 3 13 sampai 15.
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendaknya dan mereka pun datang kepadanya. Ia Matius 30, Markus ini bentar. Matius. Oke. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada mereka, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah Yesus dibaptis, segeralah keluar dari air. Nah ya, bentar. Bukan ini Bang. Ada itu pertobatan. Tentang apa Pak De? Apa? Yohanes Pembaptis. Itu baptisan Yohanes itu pertobatan. Oh, di Matius 3 ayat 11, Bang. Nah, itu aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh. Sebenarnya bukan itu sih yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada Matius 28, 19, 20 itu. Ya kan? Katanya Yesus memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Ya kan? Tapi kok para murid nggak pernah membaptis pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu satu. Yang kedua, bahkan ketika Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh enggak ini ayat ini? Jangan-jangan ditambah-tambah, Bang. Oh, enggak gini, Bang. Waktu Yohanes membaptis itu kan dia berkata, aku membaptis dengan air, kan gitu. Itu, hanya itu aja. Dengan air, enggak ada. Nah, setelah Yesus, baru Yesus mengatakan itu namanya tuh amanat agung Tuhan Yesus. Itu dasarnya misionaris juga itu, kan. Jadi segala bangsa muridku gini-gini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, waktu Yohanes Pembaptis, waktu membaptis Yesus, di saat Yesus memulai pekerjaannya, dia mengatakan aku membaptis dengan air, gitu aja. Dan roh. Ya, gak ada. Tapi Yesus hanya yang mengatakan dengan roh, dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tapi kan faktanya nggak ada yang mempraktekkan. Maksudnya siapa ya? Para muridnya itu? Iya. Secara kan eksplisit. Oke. Secara pakai eksplisit. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, oke. Secara eksplisit memang nggak ada tertulis memang. Nggak ada. Kalau nggak ada apa kita harus mengada-adakan? Iya, maksudnya gini Bang, para muridnya secara eksplisit membaptis ya dengan ada tertulis gitu ya, yang nggak ada memang. Tapi kan Petrus membaptis hanya pakai nama Yesus doang. Nggak pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ada tertulis? Ada ya, saya agak lupa ayatnya itu. Nah itu. Jadi gini, kan jelas tuh Yohanes Pembaptis mengatakan aku membaptis dengan air, kan gitu. Nah, tapi setelah Yesus mengatakan setelah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu. Jadi ya itu diterusin sampai sekarang. Setiap orang membaptis atau gembala atau pendeta itu pasti memakai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuh. Nah, dari situ dia berangkat konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang aku tahu Bang ya, kurang lebihnya aku nggak bisa nambahin. Nah itu di dalam Kisah Para Rasul 10:48. Petrus membaptis hanya pakai nama Yesus. Ada memang ada tertulis? Ada, Kisah Para Rasul 2. Kisah Pak, iya betul. Nih saya bacakan ya. Iya. Jawab Petrus, Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Cuma pakai nama Yesus, nggak pakai Roh Kudus, Bang. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus
supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul 8 ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Gak ada. Iya gitu. Petrus nggak pernah baptis pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus, cuma dalam nama Yesus saja. Nah, berarti Matius 28 ini ayat 19-20 perlu dipertanyakan. Padahal apa ya kan? Itu kan perintah Yesus. Masa para murid nggak taat sih? Bukan perlu dipertanyakan, kalian menafsir secara liar ayat itu. Tidak ada menafsir, Bang. Itu ayat bunyinya seperti itu, Bang. Iya, tapi pengertianmu secara liar, jangan menafsir secara liar. Yang nafsir siapa ya? Lah sampean toh, siapa lagi? Nafsir gimana maksudnya? Saya kan hanya membaca. Nafsir apa? Saya cuma membaca. Iya. Saya mempertanyakan, katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi para murid tidak pernah membaptis pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahkan para murid ketika ditanya, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Tuh, siapa yang menafsir di sini? Nggak ada. Saya menambahkan opini saya. Gimana menafsirnya? Halo? Jawabannya gampang itu, Bang. Ya udah, jawab silakan. Kamu nggak ngerti ya. Oh, Yesus gitu berkati, doang. aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau anak kecil ya pandai, Bang. Kalau Lah kamu nggak iya. ngerti gitu. Makanya aku bilang, Abang, pengertianmu itu secara liar kau perkatakan, padahal kau nggak mengerti konsep ayat itu sebetulnya. Cara liar gimana sih? Lah, Orang saya cuma membaca kok, nggak masukkan pendapat saya Iya. kok. Tapi kamu membaca secara harafiahnya aja. Oh, secara harafiah. Iyo, ibaratnya membaca ini Budi, ini Bapak Budi. Kalau begitu mah anak kecil juga tahu. Itu tadi ayat mana, Bang? Aku di dalam Bapak itu, Bang. Ayat mana, Bang? Oh, Coba di Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 11. Baca. Dibaca dari ayat 1, Bang. Biar paham, Bang. Nggak usah terlalu Loh, jauh. kok nggak usah? Main comot-comot. Bukan comot. Kamu tuh yang pengertiannya terlalu jauh. Aduh, parah ini Kayaknya orang. nanti ujung-ujungnya ngeyel gitu. Ayat itu, Bang. Ayat itu. Kalau Anda baca dari ayat 1. Ya. Itu di situ itu Yesus itu sedang memberi janji kepada para murid, jangan gelisah hatimu dari ayat 1. Lah ndak usah kau jelaskan itu. Diem. Itu barang, Jangan gelisah barang hatimu. udah basi, Percayalah kepada Allah dan percayalah Iya, kepadaku. Udah. Kalau nggak mau gantian ngomong turun. Saya nggak mau ngadepin orang kayak gini. Orang nggak punya ilmu tapi sok gitu loh. Bukan, kalau ayat itu luar kepala aku hafal, Bang. Ayo udah, open cam coba, open cam. Seperti saya gini ayo. Katanya Jangan luar lagi kepala, ayo. ini Dari ayat 1, jangan baca, ayo. Pada Allah kepada percaya juga. Bukan open cam, ayo. Ayo open cam. Tunggu, Kayak saya sabar. gini, tanpa baca, ayo. Tunggu, kamu sabar. Ya open cam, silakan. Kasih naik ke atas dong. Turun. Ya udah, naikkan Bang Kian Santang. Ayo, naikkan. Nah, Ada open cam. Gitu dong. Open cam. Nah, kita berdua bagus nih di atas nih. Ya, udah open cam. Nah, oke, aku bacakan ayatnya lah. Open cam. Loh, ngapain? Katanya hafal kok. Buat apa open cam? Udah. Kau nipu kau. Katanya hafal suruh open cam nggak mau. Nggak jujur dia, Nggak jujur. Kayak saya gini loh, pede gitu. Apa sih kau itu? Sok-sokan hafal suruh open cam nggak berani. Cemen lo. Kayak saya gini loh. Di ayat itu kan jelas. Yesus itu sedang apa?
sedang menjanjikan kepada para muridnya, ya bukan non Kristen, para murid Yesus, untuk memanai suatu kata itu dilihat pada saat kata itu diucapkan. Yesus sedang ngomong sama siapa? Sedang ngomong sama para murid-muridnya orang Yahudi. Yesus menjanjikan surga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Tahu kemanakah aku pergi? Thomas menjawab, kami tidak tahu kemana kamu pergi. Tunjukkanlah jalan ke sana. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ten sok-sokan apal, seropen kem, gerak di celana kau. Jadi Yesus itu tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Kristen. Yesus hanya menjanjikan kepada pengikutnya. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata kepada mereka, berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Gak ada Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa, itu gak ada. Makanya Matius 28 ayat 19 tadi itu kita pertanyakan. Kalau memang Yesus itu pernah menyuruh murid-muridnya untuk melakukan penginjilan ke segala bangsa, ya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah menyuruh? Kenapa para murid tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Itu dipertanyakan. Jadi beriman itu jangan cuma modali imani saja, tapi juga harus kritis. Akhi Jumah, lanjut akhi. Silahkan sapa dulu yang lain, Bang Jan Santang. Selamat malam, Macu. Iya, Chris. malam. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Saya Protestan. Baik, siap. Saya Kristen. Mau diskusi dengan siapa Bangku? Ya, bagaimana Bang? Mau berdiskusi dengan siapa? Dengan dua arah? Dengan siapa saja yang... Baik. Silakan. Sebentar Bang ya. Silakan Gurunda Bang Zuma, silakan. Yang paham Alkitab ya, biar kita bicara Alkitab saja ya. Baik. Yang Babel berjalan ini sepertinya orang paham ini dia nih. Oh iya, dia paham luar kepala. Oke. Sudah Dia khatam ya? 17.000 kali dia khatam itu. Dia sebenarnya Bapak Babel berjalan. dari mualaf atau gimana ya? Atau kan Bang, saya Kristen, saya Islam dari lahir Bang. Dari lahir. Oke, kita kalau saya baru. Yang beretika dan kita berdasarkan Alkitab ya. Iya. Jangan berbicara sesuatu yang nggak benar ya. Jadi kita berbicara pakai data, Bang. Iya, saya juga akan berbicara pakai data. Begini Bang, Islam tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh menafsirkan. Kami hanya membacakan. Kalau ada pun nanti simpulan dan menafsirkan, itu yang namanya diskusi dua arah. Oke, langsung aja ya, Bang ya. Langsung aja pakai data kita nih. Pakai data langsung. Iya. Pak Maju, ini ada data di Bible, Bang. Saja lah dengan siapa saya mau berdiskusi biar kita open kan. Iya, ini langsung saya kasih data dulu. Di Galatia 3 nomor 13. Ya, silakan baca, Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa nama orang itu Bang yang terkutuk di tiang salib? Silakan. Iya. Manusia, ya, bukan Tuhan yang terkutuk ya. Manusia itu yang terkutuk. Nanti kita buka dasar Alkitab, jangan framing ya. Saya tidak suka framing, kita sebaiknya open cam lah ya. Siapa yang mau berdiskusi biar kita open cam. Mau Bang Suma atau mau Bible berjalan silahkan yang paham Alkitab. Biar kita dasarnya Alkitab ya. Saya ulang kembali, setelah saya baca data itu, ya. Pertanyaannya siapa nama orang itu yang terkutuk di tiang salib? Yang terkutuk itu manusia. Siapa namanya? Manusianya Kristus, Yesus. Oh, jadi Yesus terkutuk. Manusianya Yesus ya. Iya, Yesus terkutuk.
Iya, dia terkutuk. Dia dikutuk, bukan dikutuk karena dosa manusia. Oke. Siapa yang ngutuk dia, Bang? Ya. Siapa yang ngutuk dia? Manusia yang membuat dia jadi terkutuk. Siapa yang ngutuk dia, Bang? Gini, Bang Handi, Abang bisa Gandeng. digedein nggak Bang Handi yang Gurunda? Soalnya yang saya error ini. Saja supaya yang Kenapa? ini kita bukan Bisa dasar digedein nggak layar Gurunda? Soalnya yang saya error di sini. Nggak bisa ngegedein. Ya nanti Bang Juma masuk Bang Juma. Cukup gedein ya. Nah, loh, kita open cam ya. Saya mau berdiskusi sama Bang Subuh mungkin yang bilang paham Alkitab sama Bible berjalan ini. Katanya Oh, Anda mau on cam? Mari kita open cam biar supaya Oke, ya gue naikin dulu. Pak De, silakan Pak De. Mau on cam dia Pak De katanya. Mana Pak De mau on cam? Ya, silakan on cam Bang. ya saya open cam dulu ya Pak. Ya. Ganteng ya. Oke ya. Ya sebelum dilanjut saya promosi dulu di YouTube ya. Ini penonton saya cuma sedikit kali nih. Di Suci Kristologi di YouTube. Ya tolong saudara-saudaraku untuk didukung channel Suci Kristologi. Open cam ya. Oke. Oke Abang Ganteng. Iya. Salam jumpa ya. Kita diskusi ya bermartabat yang terhormat. Apa temanya Bang? Dasarnya Alkitab. Temanya siapa yang terkutuk di tiang salib? Temanya itu. Ya. Jadi yang terkutuk itu memang benar, yang manusianya Yesus ya. Kemanusiaannya dia ya, yang terkutuk. Udah diakuin Bang Andi gimana? Dia dikutuk karena dosa manusia ya, supaya bisa dipahami dulu. Jadi konsepnya nanti saya akan ini kita dua arah ya, biar bisa bisa saling diskusinya enak ya. Boleh ya? Silakan. Ya, Abang Bible berjalan ya. Karena Abang bilang Abang paham Alkitab, biar kita diskusinya enak gitu loh. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, apakah menurut versinya Abang Bible berjalan ini Allah bisa kelihatan tidak? Allah itu bisa terlihat oleh pandangan manusia apakah tidak sama sekali? Allah ya. Oke. Saya akan menjawab sesuai apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Siap. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat menurut Yesus. Adakah ajaran lain atau dalam perjanjian lama misalnya Tuhan bisa dilihat? Atau Yesus sendiri pernah mengatakan Tuhan bisa dilihat? Saya belum pernah ketemu dalilnya. Baik Abang Ganteng ya. Abang mau lihat dari versinya perjanjian baru atau perjanjian lama? Versinya terserah. Anda mau bawa dalil mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru juga? Iya silakan. Oke. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada ya. Kalau Abang pasti familiar sama kejadian ya. Tapi nanti saya tidak akan berbicara yang ayat-ayat yang familiar ya. Tapi saya setuju dengan Abang. Saya setuju dengan Abang tentang bahwa dia adalah satu Allah yang tidak takluk pada maut. Dia juga adalah Allah yang tidak kelihatan dan dia adalah cahaya yang tak terhampiri. Ya, itu di Kolose. Abang kalau baca paham benar, ya itu paham benar pasti akan tahu soal ayat-ayat itu. Abang paham kan bahwa Allah itu memang satu cahaya yang tak terhampiri, itu benar kan? Betul. Saya sangat setuju, 1000% sangat setuju tentang Allah itu tidak kelihatan dan dia adalah cahaya yang tidak terhampiri. Saya sangat setuju. Tapi Abang, saya mau tanya dulu, kalau Musa pernah tidak dia bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Allah? Tidak, karena di dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memandangnya. Bahkan di situ dikatakan akan mati kalau melihat Tuhan. Luar biasa hebat, Abang luar biasa hebat. Nanti saya akan buktikan ayat-ayatnya ya. Kita akan dasarnya Alkitab. Abraham pernah bertemu Allah tidak? Tidak, itu malaikat Tuhan. 1000% kita akan buktikan ya. Oke. Karena Abang bilang bahwa Abraham, Musa tidak pernah bertemu sama Allah, oke? Berarti saya sepakat dengan abang-abang yang ada di sini, semuanya, bang semua juga, bang Kian Santa ya, yang sebagai host, saya sangat sepakat dan setuju bahwa Allah itu tidak kelihatan ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah Allah kelihatan atau tidak, oke? Ya, bisa dipahami ya, oke? Ya. Saya setuju Allah itu adalah Allah yang
sangat terang yang tak terhampiri, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat melihatnya. Seperti apa yang tadi abang sampaikan, Yesus sendiri menyatakan bahwa ya itu kalau dibaca di Kolose 1 ayat 15, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ya ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebenarnya ia itu adalah bicara tentang Yesus, ia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada perjanjian lama dan sampai kepada perjanjian baru, siapa ia itu. Oke ya, oke. Kita akan masuk ke apakah Allah itu berwujud atau tidak berwujud. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 22 ya. Kejadian 3 ayat 22. Kita buka dulu Kejadian 3 ayat 22. Itu dia bilang begini. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kalau berbicara salah satu berarti ada dari sekian itu ada satu yang sama seperti manusia ya. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Itu kata Allah ya. Allah sendiri yang bilang ya. Salah satu dari kita itulah yang dilanjut ayatnya Bang, biar enggak terputus. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk. Betul. Jangan lagi tangannya dibiarkan mengulurkan kepada buah yang berisi kehidupan kekal. Supaya ia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Jadi di situ yang dimaksud di sini bukan gambar, bukan rupa, tetapi pengetahuan, Bang. Oh begitu, oke. Iya. Nanti ayatnya dibaca, makanya ayatnya dibaca lanjut itu. Oke. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca. Betul kan? Iya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana ya. Apakah benar Allah itu kelihatan atau tidak? Abang tenang saja. Nanti saya akan gambarkan kepada abang bahwa dari sejak awal mulanya itu, ya. Kalau saya setuju dengan abang, cahaya yang tak terhampiri ya. Tadi abang bilang bahwa Allah, kalau di kepercayaannya abang itu, abang tidak pernah bisa melihat Allah ya. Ya, benar ya. Tapi bukan kepercayaan saya Bang, kepercayaan Yesus. Iya setuju juga. Tapi abang, menurut abang bahwa Allah itu tidak bisa dilihat kan? Abang juga percaya. Ya, yang kita bicarakan kan dalam konteks Bible, makanya saya pakai Yesus saja. Jangan pakai saya. Menurut Yesus sendiri Tuhan tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Gitu. Iya, abang. Salah satunya tadi saya kasih Kejadian ayat 22, abang kan tolak, tidak mau meyakini itu. Ya, karena ayat selanjutnya mengatakan itu tidak berbicara rupa, tetapi berbicara tentang pengetahuan. Baca. Iya. Oke, ini sama seperti kata Yohanes ya. Allah itu roh ya. Jadi versinya bahwa banyak orang tidak meyakini bahwa Allah itu bisa kelihatan. Betul ya? Allah itu tidak bisa kelihatan ya. Iya, termasuk Yesus. Itu yang keyakinan Yesus. Ya. Iya. Kalau abang baca lagi sebenarnya ada di Kejadian itu ya, Kejadian 1 atau 6 itu familiar sekali ya, bahwa telah marilah Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya ya, rupa kita. Berarti manusia itu segambar dengan rupa Allah. Itu salah satu yang sebenarnya mungkin kalau abang merujuk pada Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 itu sebenarnya sudah jelas ya. Itu menunjukkan kepada Allah itu berwujud manusia ya. Oke. Yang berikut bentar Bang. Bentar. Izinkan saya ya. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 26 27 Anda pahami itu sebagai rupa atau Tuhan itu seperti manusia, ini gawat Bang. Karena di ayat 27 dikatakan maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Betul? Kita nggak perlu baca Bible, betul? Iya. Nah, berarti Tuhan kayak laki-laki kayak perempuan gitu. Karena di situ dikatakan maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Di situ bukan cuma laki-laki doang loh Bang. Ada perempuannya loh di situ. Apakah Tuhan bencong, waria gitu? Kelihatan laki-laki, kelihatan perempuan. Makanya kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15 seperti yang Anda baca, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah di situ kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya Bang, itu prototokos.
Apa sih maksudnya? Prototip. Ya kan? Prototokos, prototip. Kan maksudnya itu Yesus itu diciptakan atau Adam pun diciptakan itu menurut gambaran Tuhan. Bukan mirip gambar Tuhan. Makanya di situ disebut prototokos. Coba yang bisa buka teks asli dibuka deh. Ya, dalam Kolose 1 ayat 15. Itu tidak berbicara rupa, Bang. Makanya tadi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22, Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk, berbicara tentang pengetahuan di situ, Bang. Oke, Abang Ganteng. Biar abang paham lagi ya. Karena abang belum paham, saya kasih paham lagi abang ya. Coba kita buka di Kejadian 17 ayat 1 ya. Biar abang paham ini. Apakah Allah kelihatan atau tidak? Dan siapa yang bertemu Abraham ya? Ini dari Bapak kita segala bangsa. Ya. Ada 3 orang di situ, Bang. Iya, 3 orang. Itu malaikat, bukan Allah. Bukan. Kalau Allah, yang mana Allahnya? Oke, kita buktikan ya. Saya tanya, kalau itu Allah, yang mana Allahnya? Ada 3 orang di situ. Oke. Sisi kanan, sisi kiri, atau yang tengah? Oke, abang yang ganteng, biar abang paham benar-benar, ya biar abang paham benar-benar. Coba kita lihat, itu Kejadian 1, abang tolak lagi kan? Abang tidak mau menerima lagi ya? Oke, Kejadian 17 ayat 1, abang tolak. Oke, kita masuk ke Kejadian 17 ayat 22. Nggak bisa bang, saya moderator loh. Abang jawab dulu pertanyaan yang mana yang Tuhan di situ di antara ketiga. Jawab dulu itu. Jawab. Kalau Anda mengatakan di situ adalah Allah, yang mana yang Allah nih? Kita ini kan berbicara, abang menyatakan bahwa Allah itu kan cahaya yang tertampiri dan tidak bisa berhadapan muka sama manusia dengan manusia. Saya menunjukkan berwujud dan bergambar dengan manusia. Kan dari tadi saya sudah bilang, Kejadian 1 ayat 26 abang tolak. Oke, terserah abang lah. Yang penting saya begini, jangan terlalu banyak bernarasi, dijawab dulu. Yang manakah Tuhan? Yang manakah Tuhan di antara ketiga itu? Jawab dulu baru pindah ke tiga. Jangan kejang-kejang, tenang, saya akan jelaskan dulu. Jangan dijelaskan, dijawab. Ya tenang-tenang saja abang, tenang. Saya moderator nggak enak dengar ada bang narasinya panjang nggak, tapi nggak ada intinya gitu loh. Anda dari tadi bertanya, banyak sekali pertanyaannya dijawab oleh Babel Berjalan. Babel Berjalan baru bertanya satu. Anda jawab dong. Siapakah Tuhan di antara ketiga orang itu? Jawab. Orang ini tidak paham Alkitab, saya kasih tahu ayat-ayatnya biar dia paham. Iya, jawab dulu pertanyaan itu. Saya jelaskan dulu. Jangan jelaskan, dijawab. Dijawab, jangan dijelaskan. Dijawab. Iya, menurut versi abang di mana saja mau kanan ke orang Anda ditanya kok balikin, Anda yang ditanya. Jadi gini bang, ini kunci ya. Bang ya, ini kunci. Dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 itu sangat jelas loh. Jangan lari. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit, bentar bang, sedikit bang. Ini kunci ini harus kita pegang nih. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Jadi dari ayat ini kita tahu, jangankan bumi, langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Dari mana Tuhan bisa datang ke bumi? Tidak bisa bang. Abang, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Abang keliru di situ. Tunggu abang, sebelum lari ke situ nanti kita akan menuju ke situ biar abang paham. Jawab dulu yang di antara ketiga itu mana yang Tuhan? Jawab dulu. Kita nggak paham. Iya. Kan Anda tadi bawa Kejadian 17. Nggak bisa bang. Saya mute abang. Diskusi ini saya stop kalau abang tidak mau menjawab di antara ketiga itu siapa yang Tuhan? Iya. Kan dia bawa Kejadian 17 ayat 1. Jelas di situ ada 3 sosok. Kalau Anda mau mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, salah satunya, saya tanya, yang mana yang Tuhan dari 3 itu? Sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang tengah? Harus tahu dong. Jangan hanya mengira gitu loh. Kalau saya mengatakan itu malaikat, malaikat yang mana itu? 3 itu semua malaikat. Selesai. Tapi kalau Anda mengatakan itu salah satunya Tuhan, mana Tuhan yang satu itu? Yang mana? Kanan, kiri, tengah. Kan begitu Bang Andi. Silakan dijawab. Yang mana? Disuruh menjelaskan juga tahu. Itu kan tujuannya Sodom Gomora nanti. Siapa suruh lu turunkan Tuhan di muka bumi? Ditanyalah yang mana yang Tuhan.
Kalau kejadian 17 itu tidak bicara Gomorrah Bang Andi. Itu berbicara tentang ini apa namanya perjanjian Abraham untuk Dia melakukan nggak tahu sunat. di mute. Iya. Nanti kalau Gomorrah itu nanti di kejadian 20. Iya kan endingnya ke sana Pak De nanti. Iya. Tugas malaikat itu. Ya, Ya, silakan, betul silakan. Pak Macu. Lanjut. Ya, Tar dulu, ya tar dulu. gitu. Itu Pak Macu benar. Lagian inilah resikonya kalau Tuhan itu turun ke bumi. Kok Tuhan turun ke bumi? Ada 3 lagi. Apa Tuhan semua itu? Iya Itu Pak dulu. Macu kan udah dijawab itu tadi sama Pak Desugi. Kok Pak Macu gak mau ini? Ya makanya dijawab dulu pertanyaan Pak Desugi tadi. Iya, pemacu yang salah. Pemacu dari tadi kan nggak jawab loh. Kang, jangan bercanda Kang. Ya udah, Allahu Akbar. Pada Itu aja Sugi dulu itu, suruh buktikan aja dulu dari 3 sosok itu mana yang Tuhan. ya itu dulu sebelum dia disuruh menunjuk siapa di antara ketiga itu Tuhan, dia mau menjelaskan, nggak perlu penjelasan, nggak diminta menjelaskan. Itulah gunanya ada moderator. Kita dari tadi diam. Ini orang kok narasinya panjang amat tapi nggak ada endingnya gitu loh. Bertanya berapa kali dia bertanya kepada Sugi, Pak Sugi menjawab. Pak Sugi baru sekali dia bertanya, dia nggak mau menjawab. Dia pengen bernarasi aja kayak wartawan. Jadi gini ya, saya kasih pengertian ya. Malaikat itu bisa juga disebut Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang sang pencipta itu yang datang. Contohnya kalau kita lihat di Mazmur misalnya. Mazmur 82 ayat 5 ayat 6. Itu hakim-hakim disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau malaikat itu disebut Tuhan, tapi bukan Tuhan sang pencipta di situ. Gitu loh Pak. Kejadian 17 ayat 22, silakan baca Bang. Dijawab aja Bang, dijawab dulu siapa yang Tuhan di antara ketiga itu. Silakan baca kejadian 17 ayat 22. Ya silakan baca lah. Anda kan bawa data. Anda bawa data, bacalah. Enak kali menjawab suruh orang membaca. Kok jawabannya suruh orang membaca? Izin saya ambil Alkitab ya. Ya, Ambillah. silakan lah. Pertanyaannya sederhana loh itu. Jangan pindah topik dulu. Siksa ini orang ini. Ada Alkitab. Tenang-tenang, jangan apa kejang-kejangan, tenang aja. Tenang. Enggak, pertanyaannya abang denger nggak bahasa Indonesianya apa pertanyaannya? Saya baca Alkitab. Enggak disuruh membaca. Pertanyaannya apa? Dasarnya Alkitab. Saya baca. Pertanyaannya apa bukan dasarnya? Jangan kejang-kejang, tenang-tenang. Pertanyaannya di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Jawablah. Alkitab biar apa kalian paham ya. Pertanyaannya ya udah ngomong aja, nggak kedengeran di sini. Ya ngomong aja lah. Gua siksa lo ya. Ngomong pada Sugi lagi ke belakang bentar. Setuju nggak teman-teman? Dia harus jawab dulu sebelum lanjut. Setuju nggak semua nih? Dia harus jawab dulu itu sebelum lanjut. Setuju? Itu harus setuju karena dia membawa narasi itu. Iya, harus dijawabnya dulu itu. Dia yang membawa antara tiga narasi siapa? itu, dia juga malu untuk menjawab siapakah di antara 3 itu Tuhan gitu. Saya buktikan di Alkitab ya, kasih tahu. Enggak, jawab dulu itu. Di antara 3 tadi itu siapa Tuhan? Silakan. Kamu yang membawa narasi itu. 22. Jawabannya ada di kejadian 17 ayat 22. Apakah ada Allah di situ atau tidak? Silakan jawab siapa di antara 3 itu. Oke, saya baca ya. Kejadian 17 ayat 22 ya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, ini yang tadi dibilang bahwa malaikat. Siapa Tuhan di antara ketiga itu? Dulu ya. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Enggak ditanya itu, bukan itu pertanyaannya. Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Meninggalkan Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Bukan itu pertanyaannya. Kejadian 17:22 itu kan lanjutan dari kejadian 1 Bang. Itu kan tidak berputus. Ya kan, itu pemberitaan tentang sunat itu kan ada 3 itu yang datang.
Yang mana yang Tuhan ini? Gitu loh. Kan tadi sudah saya kasih tahu, apakah ketika Allah itu malaikat disebut Allah terus dia Allah? Bukan. Kalau malaikat disebut Allah, dia adalah Allah. Musa juga Allah. Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Yohanes 10 ayat 34? Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah? Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika aku berkata aku adalah anak Allah? Udah Pak De, Jadi, jangan diterangin, suruh jawab dulu. Kesel gua. Kesel penonton. Ya udah, lanjut Pak Edi, lanjut. Iya, pada di situ aja dulu. Pada di situ aja, suruh jawab dulu di antara ketiga sosok itu siapa yang Tuhan, itu dulu baru lanjut. Setuju teman-teman? Ini bukan gereja loh. Setuju Paman, setuju. Itu kata kuncinya untuk melanjutkan diskusi ini. Anda sebutkan dulu di antara tiga itu siapa Tuhan. Silakan. Atau bisa ada jawabannya. Diulang. Saya minta maaf, di antara ketiga itu bukan Tuhan. Nah itu boleh itu. Gimana? Anda mau ralat, oh bukan Tuhan, itu malaikat. Nah, baru lanjut. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan, ya tunjuk yang mana yang Tuhan. Sekarang Buka mute-nya. sekarang dilema ini bro. Maco. Buka nggak usah terlalu acting lah, jawab aja. Anda ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh bro. Bahasa Indonesia loh ini. Bahasa Indonesia, biarin aja dia begitu. Bahasa Indonesia loh ini. Saya dari tadi mendengarkan kok jadi ini orang kok narasinya panjang banget gitu loh. Nanya terus, gila ditanya balik sama Pak Desugi skakmat. Apaan sih, pura-pura dia nggak bisa buka mikrofon. Tadi barusan dibukanya. Buka mikrofonnya. Hei Maco. Buka mikrofonnya. Siapa di antara ketiga sosok itu yang Tuhan? Silakan. Nah, itu jawab dulu itu. Ya. Siapa yang Tuhan? Kan ada tiga tuh, siapa yang Tuhan? Yang di kiri kah, yang di kanan kah, yang di tengah kah? Silakan. Terserah. Kenapa kalian mute saya terus? Ada masalah? Ya jawab dong. Kalian ajak berdiskusi, tapi tidak mampu memberikan sesuatu yang benar, gitu. Karena Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Kitab dasarnya. Iya, sekarang Anda pakai Bible. Anda tadi statement dari awal bahwa di antara ketiga itu ada Tuhan turun ke bumi. Ya buktikan yang mana yang Tuhan di antara ketiganya. Itu Bible jangan diketekin Bang, dibuka. Siapa bisa membantu menjawab. Jangan buka semua itu. Buka itu, jangan diketekin. Suruh Bible Anda itu menerangkan siapakah yang Tuhan di situ. Oh, siksa lah kau. Otaknya kosong, ototnya yang besar dibilangnya. Gak ngerti bahasa Indonesia. Gak ngerti bahasa Indonesia. Kan ada tiga tuh. Ya di antara ketiga itu dipilih. Yang mana yang Tuhan? Dipilih. Yang mana kayak yang Tuhan? Dipilih. Sayo. Yang mana kayak yang Tuhan? Di antara ketiga itu sayo. Ngomong terus dia. Aku siksa lah kau. Mandak ini diskusi kalau begini. Mampet diskusinya kalau begini. Dia nunjuk kepala Bang, otaknya nggak ada dibilangnya. Ya, dia bilang kepalaku pusing katanya. Tolong kasih kompantrin. Kepalaku pusing, nggak bisa menjawab. Kepalaku pusing, minta kompantrin. Ya cacing. Maco. Di sini tadi Abang baru masuk mengatakan diskusi jujur dan beradab dan pakai edukasi. Tapi Abang tidak beradab dan tidak jujur. Nah, di situ kenanya Abang. Abang tidak jujur. Bang, pertanyaan dari awal, dari start sampai stud ini, ada sekitar 6 pertanyaan yang Abang lontarkan kepada saudara Ustadz Bibil Berjalan. 6 pertanyaan, semua dibantah dari Bibil itu sendiri. Cuman 1 pertanyaan yang itu pun Anda bawa narasinya. Ada yang 3 diantaranya adalah Tuhan. Siapa diantara 3 malaikat itu? Siapa Tuhan? Silakan jawab itu, baru terus kita nanti berdiskusi.
Silakan. Jangan pusing bang, pusing, jangan. Kalau nggak bisa jawab, angka aja bendera putih Pak, turun. Malu loh. Kalian tidak mampu berdiskusi, makanya begitu. Udah jawab aja. Dijawab dulu. Tidak menjelaskan bahwa nggak usah dijelaskan, dijawab. Ya. Dia dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa yang mana yang Allah. Tetapi Ya, silakan yang mana? Ayat 17 ayat 22 itu jelas bahwa Allah naik ke surga setelah berbicara. Nggak naik, ini turun, nggak bicara naik. Aduh, tahu bahasa Indonesia mu lagi. Orang dia ngomong nih yang turun, kok bilang ini yang naik. Kamu ini yang turun itu loh, di antara ketiga itu ada yang turun, tiga sosok, siapa yang Tuhan? Kau bicara pula yang naik. Sebelum turun itu bercerita tentang sunat bang. Sekarang yang sebelum naik itu berbicara tentang sunat. Sekarang yang turun. Paham nggak di situ? Lama-lama Pak De. Pak De jangan percaya akuarium Pak De. Pelan-pelan Pak De. Akuarium pecah nanti Pak De. Hati-hati. Sebelum Anda berbicara tentang naiknya malaikat ketiga itu berbicara tentang sunat. Nah yang ditanya, yang turun tadi tiga sosok itu siapa Tuhan? Di antara satu atau tiga-tiganya? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang, di dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa ada tiga itu siapa yang Tuhannya, ya. Tapi setelah Tapi tadi Anda memaksa, bahwasanya Anda memaksa kepada Bibel berjalan tadi, Anda mengatakan begini. Anda bilang begini tadi, aku akan membuktikan bahwasanya Abraham bertemu Tuhan. Langsung di start ada tiga ya, ingat. Iya ada tiga, di antaranya ada. Anda masih ingat, rekamannya masih ada. Dengan Allah, ya, berarti itu langsung dengan Allah. Kalian bilang kan Allah tidak terampiri, saya setuju. Sekarang Anda membawa narasi, ada tiga malaikat di antaranya. Dibilang Ustaz Bibel berjalan ya, Bibel berjalan mengatakan ada tiga ya, ingat ya. Iya ada tiga. Siapa di antaranya satu itu Allah? Anda mau membuktikan bahwasanya Allah itu ada menjumpai Abraham. Makanya Yesus sendiri bilang, di dalam Yohanes itu Yesus sendiri bilang bahwa kemana lagi? Sekarang di kejadian. Nggak usah minta tolong sama Yohanes. Gak usah minta tolong sama Yohanes. Tolong dirimu sendiri. Mana yang Tuhan di antara ketiganya? Udah. Minta tolong lagi sama Yohanes. Gak ada hubungannya sama Yohanes itu. Kau tuh blunder bang. Kau bawa kejadian 17. Perikopnya pun ya tahu aku pusing. Tahu kau pusing. Aku tahu kau pusing. Kau bawa kejadian 17. Ini perikopnya tak kau baca. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, bukan bertemu. Perikop baca. Makanya tadi Bibel berjalan membawamu dari ayat 1. Ayat 1. Jangan sampai ke 22. Sebelum 22 saja udah ada itu sunat diberitakan. Blunder kau di sini. Dari awal kau sudah blunder. Dan engkau framing kalian bantah. Yang membantah isi itu sendiri yang membantah. Isi itu sendiri karena Anda mencomot-comot ayat Anda. Kena di situ. Silakan bantah. Kalau ingin lanjut lagi, bilang aja jujur. Abang jujur. Ya, saya salah di situ. Tidak ada artinya Allah memperkenalkan wajahnya, wujudnya kepada Abraham. Selesai. Lanjut lagi dengan Bibel berjalan. Bibel berjalan itu selalu yang sportif. Sportif, bukan kayak Anda nggak sportif. 6 pertanyaan dijawab semua. Tapi 1 pertanyaan itu pun Anda ingin membuktikan. Tapi Anda malu. Anda malu menjawab dengan jujur. Gitu. Tapi diskusinya ngeri tadi awal. Silakan Bang Andi. Angkat aja bendera putih Bang, menyerah. Malu lah kau. Jangan dipeluk Bible-nya, dibaca baju merah. Dibaca itu. Iya kau baca bukan kau tunjukkan sama kami. Memang begitu gambarnya. Baca. Malah dipeluknya kau pikirnya itu bantal. Iya. Baca. Di mana jawabannya di situ dari ketiga tadi yang nampak itu di surga? Di mana coba? Baca di dalam Bible. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya itu aja. Iya. Di mana? Coba baca. Jangan dia mute terus. Kesian lah, sedih lah kalian. Iya. Baca Bible-nya, baca. Kesian lah, sedih sekali saya.
Ya. Ya baca. Baca kalian bilang tapi mic-nya kalian matikan jangkul. Allah itu menampakkan diri kepada Musa. Kalian yang tidak paham itu. Iya, yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Jawab. Terserah kalian memilih mau di tengah, mau di Ini aja lah, kita ngambil jalan tengah. Terserah. Itu kan kitab-kitab Yahudi itu. Itu kan kitab-kitab orang Yahudi. Ya kan? Orang yang paham bahasa Yahudi. Adakah orang Yahudi meyakini Tuhan itu datang kepada Abraham? Tidak. Gak ada Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu pernah datang sebagai manusia, itu nggak pernah. Makanya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Itu juga yang dikatakan Yesus, Tuhan tidak dapat dilihat, Tuhan tidak dapat didengar. Dalam Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Tuh. Tuhan nggak pernah datang bang ke dunia ini bang. Kalau anda baca di ayat 21 dari 2 Tawarikh 6 ayat ngelus dada dia. 2 Tawarikh 6 ayat 21, di situ Tuhan untuk mengampuni dosa aja nggak perlu turun ke dunia. Tuh 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ini kita baca ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarkannya dari tempat kediamanmu, dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Tuh, gak perlu Tuhan datang ke dunia. Ini kawan-kawan Kristen entah dapat dari mana Tuhan datang ke dunia ini. Yesus gak pernah mengajarkan, ya kan? Di dalam kitab perjanjian lama juga tidak. Tadi kan sudah saya bilang bang, malaikat itu juga bisa dipanggil Tuhan. Contoh di dalam Mazmur 82 ayat 6. Jangan diterangin, ntar tambah pinter dia, jangan. Lanjutlah. Ya kawan-kawan yang di YouTube ya, ini penonton cuma 56. Mohon ditonton channel Sugi Kristologi. Tinggalkan channel-channel yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ya, dan tonton channel yang bentar bang. Channel-channel yang berafiliasi dengan APII ya. Yang tidak, tinggalkan. Betul Bang Andi? Betul sekali Pak De. Tontonlah yang Anda kenal begitu ya. Ini masa kita yang berbusa-busa yang nonton cuma 56 nih gimana ceritanya nih? Oh ya udah, balik ke sana teman-teman. Sekali lagi nih terakhir nih, saya sebagai moderator dari awal. Abang, saya beri kesempatan Anda kalau tidak bisa menjawab, lebih baik Anda meninggalkan room dengan secara tidak terhormat. Masa jawabannya begini? Tunjukkan di mana siapa di antara ketiga Tuhan itu, yang ada 3 orang itu, sosok itu adalah Tuhan. Jawabannya tadi teman-teman, terserah kamu, pilih sendiri. Itu jawabannya dia. Asik kan jawabannya bang? Ketawa bang, terserah kamu pilih sendiri. Asik ya jawabannya ya bang ya? Nah, kalau begitu kita kasih ke netizen. Menurut jawaban yang pakai baju merah ini teman-teman, ada 3 sosok. Disebut di antara salah satunya adalah Tuhan. Netizen yang jawab, terserah kamu memilih. Netizen, kalau Anda boleh memilih, yang mana kau yang Tuhan? A, kiri, B, tengah, C, kanan. Netizen silakan. D, terserah memilih. Saya ulang ya. Di antara ketiga sosok itu, menurut baju merah ini salah satunya adalah Tuhan. Yang Tuhan adalah A, kiri, B, tengah, C, kanan, D, bodo amat. Silakan jawab. Bodo amat. Silakan teman-teman di bawah. A, B, C atau D. Kalau D bodo amat. Ayo cepet jawab semua. Kalau jawabanku, kalian yang room ini sama semua bodoh. Iya nggak apa-apa. Ada yang pintar bang. Nanti kita sikat-sikatan di sini pakai data ya. Diam dulu. Jangan kau peluk itu Bible, kau baca, bukan saya mewakili kalian. Saya mewakili dari praktisi Yahudi. Kalian yang ada di room Saya mewakili dari praktisi Yahudi. Jawabannya D, bodoh amat. Teman-teman netizen, yang mana paling banyak di D? Oh, netizen. Jawabanku, kalian bodoh semua yang di room ini. Iya, kau yang pintar.
Kan 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Gimana sih lu? 1 Korintus 4 nomor 10. Bukan itu artinya itu. Kau itu asal-asal. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Bukan itu pengertiannya itu. Kau lawan pula kau tanya sama aku berkau coba kau yang naik di situ di tengah ya. Baju merah. Apa yang mau tanya? Baju merah, selamat jalan. Ya sekarang. Turun di bawah. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4 nomor 10. Silakan dibaca. Nah, udah saya jawab. Gak usah saya buka ayatnya itu. Baca dulu baru menjawab. Apa lagi? Baca dulu. Ya udah sudah saya tahu isinya itu. Dulu, jadi saya jawab ya. Baca dulu. Kau itu baca jangan dulu baru menjawab. Udah aku bilang aku udah tahu arti. Coba tahu isinya. apa? Huruf awalnya apa? Kalau pernah membaca, huruf awalnya apa? Gak usah, aku udah tahu itu. Bagaimana mau tahu belum pernah membaca? Belum tahu membaca. Baca dulu baru tahu. Ini kamu nggak baca tapi so tahu. Pasti jawabanmu salah. Baca dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Gak ada 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan kau bahas Alkitab pun gak tahu kau. Enggak ada. Nomor. Gak pakai nomor kalau bahas Alkitab. Sok pinter kau. Terus pakai apa bang? Ayat. Oke. Sok pinter kau. 1 Korintus 4 ayat 10 silakan dibuka dibaca. Baca. Udah aku bilang tadi, saya udah tahu itu isinya kami bodoh oleh karena Kristus itu isinya itu awalnya. Jadi ini saya terangkan itu. Enak kami dengarnya, mantap, jujur. Artinya kau aku dirimu bodoh kan? Selesai. Apalagi? Kau yang lagi dimatikan apa saya? Kau yang bodoh, kau bilang kami yang bodoh, ternyata kau aku dirimu bodoh. Gimana sih kamu? Kena juga kepala. Biar saya terangkan artinya itu. Botol-botol. Jangan emosi. Dia yang kau yang blow on, kau pula tuduh kami yang blow on. Gimana sih lu? Dia ngakui lo. Makanya dia malas baca. Kalau matikan apa aku? Dia malas baca. Tapi kalau matikan nih teman-teman dia malas baca, terpaksa dia baca. Dia aku dia blow on. Dia malas baca. Dia malas baca, terpaksa baca. Kau itu semua antikris, calon penghuni neraka kau satu-satu. Terpaksa dia baca, dia aku dia blow on. Terpaksa dia. Nampak kali kalian semua ini manusia-manusia bajingan kau satu-satu. Emosi dia, kau kurang ajar kau satu-satu. Emosi dia. Mulutmu. Jangan emosi, saudara. Jangan emosi. Tapi kau matikan. Apa aku ini? Kasihilah musuhmu. Dengarin dulu bang ya. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Malah kalau manusia seperti kalian tak usah dikasihani. Oh berarti kau nggak praktek lagi Bible? Itu jelmaan setan. Bible mengatakan doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu. Jangan so pinter kau. Artinya itu. Apa artinya itu? Apa artinya malam minggu bang? Lebih pintar kau sama bapak kau mengertikan itu daripada bang. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Kau itu lirik lagu. Datang kau ke sini lirik lagu itu bang. Datang kau sini bermakan daging babi kita. Kau rasakan enaknya. Apa artinya orang malam minggu tidak punya uang? Makan daging babi tapi kere. Lirik lagu itu apa artinya malam minggu? Pantang makan daging babi tapi mulutmu seperti babi berbusa. Mau ke pesta? Artinya kau bahasanya itu mau ke pesta tidak punya uang. Nah gitu. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Jadi orang bodoh. Kau satu-satu. Jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh. Calon penghuni neraka. Malas aku membacanya. Jadi orang bodoh. Pintar kau satu-satu. Itulah ajaran yang kau dapat, ya kan? Saya ulang ya. Saya ulang teman-teman. Apa yang kau kuasai bang? Biar kita enak diskusi tema apa yang kau kuasai bang. Tapi mulutnya nggak bisa tidak bisa dijaga.
Aduh. Tema apa yang kau kuasai, Bang? Ayo, Bang. Apa yang kau tahu? Beragama kau tapi gak ada etikamu satu-satu. Mulut kau itu Kau cuma gak framing, beres. Bang. Di sini nggak ngelayanin Tapi orang belajar nenek-nenek datang agama. bulan, Bang. Di sini nggak ngelayanin nenek-nenek datang pulang, Bang. Ayolah, ilmumu aja keluarin, Bang. Ayo, Bang. Kalian pikir siapa kalian? Kalian pikir ya di situnya kau mayoritas, di tempat kami kalian minoritas. Bapak-bapak Kau di Facebook kampung dilarang di sini. kayak minoritas, tahu. kau minoritas, tak tahu kau. Ya, Di, ya, kau, udah, di udah, situnya kau Ini mayoritas. nenek-nenek Kalau di datang kampung bulan ini dipelihara. datang kau satu-satu, datang kau ke kampung. Bang, Kristen itu kan mayoritas di Indonesia bang, karena 6% bang, mayoritas dia bang. Iya. Makanya datanglah ke kampung kami ini. Makanya. Di sini kau minoritas. Makanya katanya. Makanya aku bodoh. Sok-sok belajar agama tapi Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Seperti mulutnya babi. Mau ke pesta, artinya tadi yang dibilang. Iya. Tahu Mau ke anak kurang pesta, ajar kau satu-satu nggak dikurang mau ke pesta tidak punya uang, akhirnya Gede jadi bapakmu kau satu-satu. Ini seorang dosen kayak gini, aduh. Ajaran kasih kali mulutmu ya. Iya, kan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kakak dipraktekin. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini mengamuk. Lalu ada sih bang? aku bodoh. Iya. 1 Korintus 4 nomor 10 dia akui pula dirinya. Terpaksa dia. Terpaksa dengan penuh penderitaan. Mau ke pesta tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan, keseruduk keruk. Sirait. Udahlah bang, diskusi baik-baik. Jangan lu bilang kami bodoh. Nggak ada orang bodoh di sini bang. Yang bodoh itu Anda karena Kristus bang. Anda udah baca tadi, diakui pula lagi. Males aku baca. Malas baca didesak, terpaksa dia baca. Ngaku juga dia bodoh. Itu pun dia baca terpaksa dengan sakit hati. Kurang ajar ini. Kurang ajar katanya di data. Bikin gue malu. Sosok pintar kau salah satu. Selain bodoh bang, kalian itu juga disebut sampah dan kotoran. Karena kabur dia. Malu dia. Karena bodoh dia. Macu tadi. Ayo Macu. Jawab dulu itu. Makanya kalau masuk sini jangan bilang kita blon. Nggak bagus bang. Anda itu yang blon. Anda membaca, akui pula lagi. Itu terpaksa pula itu diakui. Itulah saya bilang. Ya, jangan pergi pesta kalau tidak punya uang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lirik lagunya lupa gue itu. Apa ya? Lunya siapa ya? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Mau ke pesta, tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lagunya siapa teman-teman itu? Lirik lagunya lupa gua. Roma Irama. Suka-suka. Ini Jamal Mirdad. Lagunya suka-suka Jamal Mirdad. Macu. Roma itu apa artinya malam minggu? Jangan nyanyi kena. Oh iya. Oh iya. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Mau ke pesta tidak beruang. Itu yang baru-baru nongol tuh di Sapa Dulu Islam Kristen Krishna nih. Pak De juga kepanasan pengen diskusi lagi. Krishna. Kecanduan Pak De. Chris, malam Chris. Mumpung lagi mau. Kalau lagi males. Selamat malam, Chris. Selamat malam. Bodoh. Esdak. Halo Esdak. Katanya kau itu blow on karena gak pernah makan babi enak katanya. Gimana sih ajakannya? Macu aja. Sarjana lo itu tadi itu. Iya tapi sarjana kayak gitu kuliah bayar pakai umbel atau gimana sih?
Dia terpaksa dia. Setelah dia membaca malu dia terpaksa dia. Astagfirullah. Ayo, astagfirullah, astagfirullah. Ayo, Chris. Iya, bahasamu bilang astagfirullah tapi kau nggak tobat-tobat. Oh, ada lagi datang nih, ada lagi makanan ringan nih. Kenapa? Makanan ringan. Snack. Ada lagi nih. Kenapa? Ada keluhan? Anjil. Kalianlah pengajar-pengajar sesat. Anjil ini Bang Andi. Kami cuma baca, Pak. Kami cuma baca. Dan kami cuma suruh saudara Anda untuk baca. Jadi begini ya. Kalau memang benar ajaran kalian itu, tentu itu hasil atau buahnya itu kelihatan. Kelihatan ya. Bang, Indonesia merdeka dirahmati kalian Allah, bilang Bang. Kalian orang beriman, tapi kalian tidak punya etika, tidak punya. Enggak salah Bang, mau pergi ke pesta tidak punya uang Bang. Perbuatan yang baik. Kalau menyembah anak manusia Bang, perbuatan baik nggak Bang? Kena langsung kepalanya. Bang, nyembah anak orang perbuatan baik nggak Bang? Nyembah anak orang perbuatan baik nggak? Kalau menikahi bocil perbuatan baik enggak? Tidak ada yang menikahi bocil Bang. Hah? Tidak ada yang menikahi bocil. Ya nabimu menikahi bocil. Di mana datanya Bang? Yang kau ikutin itu. Di mana datanya Bang? Di mana datanya Bang? Yang ada itu Bang, punyanya Tuhan menganggur Bang, nggak punya bini. Ya itu data itu Bang, punyanya Tuhan menganggur. Bang, ini loh datanya Bang, punyanya Tuhan menganggur, dipakai kencing doang Bang, nggak punya bini dia. Gimana Bang? Nggak jangan dulu. Makanya kalianlah kafir itu, menutupi kebodohan kalian. Anda yang menutupi kemaluan Bang. Udah berapa botol kau minum kencing onta? Udah berapa botol kau minum kencing onta? Bagusan kencing onta Bang daripada racun minum. Botol yang kau makan. Iya. Kalian sok pintar kalian. Udah berapa sepiteng tai yang kau makan? Karena di dalam kitabmu kan ada perintah makan tai. Hah? Di dalam kitabmu kan ada perintah makan tai. Udah berapa sepiteng yang kau makan? Kalian itu ya miut ya. Di dalam kitabmu kan disuruh bakar roti jelek di atas ini, di atas tai kan? Udah berapa sepiteng yang kau bakar untuk bakar tai? Bakar roti. Enggak sadar kalian disesatkan Al-Quran kalian itu. Enggak sadar kalian disesatkan Nabi kalian itu. Ayolah, kita debat pakai ilmu lah. Kau tema apa yang kau kuasai? Yuk debat baik-baik sama saya, yuk. Ayolah. Tema apa yang kau kuasai sini, yuk. Kita debat baik-baik. Mana ada Nabi tukang kawin? Ya dulu ada enggak Nabi tukang kawin? Lah daripada punya Tuhan kayak sutradara film porno, Bang. Kenapa Tuhanmu kayak sutradara film porno, Bang? Bang, kenapa sutradara film porno, Bang? Cukup ada, jangan dibalas pantun. Terpancing kita, jangan. Enggak apa-apa, saya punya data. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12 itu Tuhan Kristen mau mengadakan perot-perot di tempat umum. Iya, perot-perot aja. Tuh, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan istri-istrimu akan tidur dengan orang lain di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan mau mengadakan adegan kayak gini di depan umum. Ini Tuhan apa sutradara film porno ini, woi? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan apa germo sih? Itu perumpamaan Pak De. Perumpamaan.
Janganlah kau menghujat. Bawa data. Kalau mau apa sekeras apapun narasimu, bawa data. Ayo saya layani. Ya, jadi Kayak tidak saya ada. tadi, saya katakan Tuhanmu kayak murtikari. Saya punya data. Bantah kalau bisa. Itu. Halo, Juma Tonggos Ya, halo, Bang. sama Juma Boneng kemana? Juma Boneng kemana? Juma Boneng. Adalah Nah, model-model gini doang. Cemilan lah. Aduh, ya. Cemilan lah. Nah, langsung Nah, gua. si Kristen ini koplak-koplak. Ayolah kau debat dengan saya. Open cam tanpa buka Bible gitu loh. Berani enggak? Sudah ada. Nah, sambil ini. tiduran nih, sambil leha-leha gini gak perlu buka data nih. Ayo sini. Siapa yang sanggup? Sudah ada yang satu gugur Pak De. Udah gugur satu lo di bawah. On cam tadi. Udah gugur dia. Jangan diajak lagi, kasihan. Iya. Jadi begitulah Bang Hadi, mereka ini disebut sampah dan kotoran. Di 1 Korintus 4:13 itu jelas kalian itu sampah dan kotoran. Kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, wajar kalian itu sampah dan kotoran. Itu alegoris itu. Mereka Kalau itu kita satu kalau menuduh dia kenyataan, kalau menuduh, tapi kalau dia perumpamaan gitu. Ada nggak perintah Nabi Muhammad suruh kita minum kencing onta? Enggak. tidak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nah, itu kan kasuistik. kisahnya Bang. Kasuistik. Hanya sekali itu saja, ada seorang pendatang. Ya, itu bukan orang Islam itu. Ada orang pendatang ke Madinah, dia itu sedang sakit. Maka oleh Nabi dia disarankan untuk minum kencing onta dan susunya. Nah, setelah sembuh dibunuh itu penjaga peternak unta itu. Itu enggak perintah untuk orang muslim. Pahami konteksnya. Kalau mau ngawur-ngawuran kau juga diperintah bakar tai. Untuk Untuk manggang roti. Kedua tuduhannya kita luruskan. Boleh nggak anak kecil ikut perang Pak De? Tidak boleh, minimal 15 tahun. Aisyah ikut perang usia 3 tahun gitu Pak De. Jadi gini, anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum masa kenabian atau pra-kenabian. Ya. Anak-anak Abu Bakar termasuk Aisyah itu lahir sebelum Rasulullah jadi nabi. Nah, setelah Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ada waktu 13 tahun di Mekah. Ya, Rasulullah itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tapi karena ditolak oleh kaumnya, Rasulullah hijrah di Madinah. Ya, setelah hijrah di Madinah terjadilah perang Badar ya. Itu setelah 2 tahun di Madinah. Nah, waktu itu perang di Madinah, Aisyah belum jadi istrinya. Aisyah ikut perang. Wajar mau ikut perang. Masa anak 2 tahun ikut perang? Seandainya Aisyah umur 2 tahun lahir di Madinah, ya kan? Berarti umur 2 tahun dong ikut perang. Tidak mungkin. Jadi Aisyah lahir itu di Mekah sebelum Rasulullah jadi nabi. 13 tahun tambah 2 tahun 15 tahun. Minimal 16 tahun Aisyah itu dinikahi berdasarkan sejarah. Sudah malu gitu. kau baca Quranmu, baca hadismu. Enggak Bang, kami enggak pernah malu ayat-ayat Sudah kami dibaca Bang. hadismu, bentar lagi kau Ini bilang. saya jawab Bang. Lemah, Saya jawab ya. tidak Dengar. sahih. Di mute Bang. Boleh di Saya mute, jawab, boleh di mute. kami tidak pernah malu baca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang kita baca yang membahayakan kita. Tapi kalau Bible, kau baca coba di dalam 2 Raja-Raja 18:27. Kau baca di restoran kalau kepalamu nggak benyok dilemparin piring. Haruskah kata-kata ini aku katakan kepada tuanku? Haruskah kata-kata Aram ini, bahasa Aram ini aku katakan kepada tuanku dan tuanmu? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu? Coba kau baca itu di restoran tuh ayatmu itu. Kalau kau nggak bonyok dilempar piring, coba kau baca ayat Al-Quran terserah mana saja. Kau baca di mana saja. Tidak akan membahayakan kamu. Karena Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang dibaca itu yang bisa bikin orang perutnya mual muntah.
Ada nggak perempuan Kristen berani membaca Ulangan 23 nomor 1? Di 2 Raja-Raja coba dibaca Bang Andi. Ini dulu Pak deh. Kalau saya baca itu perut saya langsung mual memuntah itu. Betul. Ini katanya firman Tuhan, tapi kok dibaca bikin perut mual? Nggak bisa dibaca di restoran itu Pak deh. Nggak bisa ya. 2 Raja-Raja 18:27. Ya. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nggak bisa baca Bang Andi. Ya, yang sedang makan tainya dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Aduh, mual perutku. Ini kitab suci, dibaca perutnya mual. Jarang dia baca itu Pak deh. Apa kayak gitu? Nggak pernah dibahas di. Aduh, aku mual betulan ya, nggak bikin-bikin ya. Man, lu pernah jadi orang Kristen ya Man ya? Pernah nggak lu dibacain di gereja itu? Enggak lah, kalau dilempar jemaat dia pakai batu sama sandal itu nanti kalau dibacanya. Ada aja pun baca. Bisa lah bangku-bangku di gereja itu dilempari. Iya, waktu saya di Katolik juga nggak pernah itu Bang Andi. Kalau Ulangan 23 nomor 1 pernah nggak dibaca? Enggak pernah Bang. Yang saya bacain aja di sini. Saya bacain aja nih, nggak ditambah nggak dikurang. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Aduh. Aku rasa Jimen pecah. Punyamu Jimen? Enggak lah, ada aja Bang. Aku masih kira gara-gara pecah kau nggak mau kau mualaf. Enggak. Tapi kok bisa tahu ada orang emang pakai sensor? Oh ini hancur buah pelirnya, jangan masuk gitu. Gimana itu kira-kira? Pakai X-ray ya, X-ray. Buah pelir apa sih misalnya buah pelir itu apa sih? Buah kelamin kita itu, kemaluan kita itu. Biji. Oh biji. 2 telur 1 batang. Nah itu si JJ Tidak dapat dipisahkan, ya kan, tapi dapat dibedakan. Nah itu dia 2 telur 1 batang katanya pendeta JJ itu. Memang itu yang pas banget, nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tapi sama-sama kelamin. Itu bahaya itu kalau diangkat jadi tema renungan itu di dalam gereja ibadah. Nggak bisa. Makanya kalau biasanya di dalam gereja itu pendetanya itu memilih sesuatu renungan yang enak-enak aja, dicomotnya. Makanya nggak heran saya, mereka menuduhkan kita ini ada comot ayat, padahal pendetanya cuma comot ayat itu. Terus terkadang mereka menerangkan yang tidak nyambung pada ayat tersebut gitu. Mereka sesuaikan dalam keadaan yang sekarang terjadi, tetapi tidak nyambung pada ayat tersebut. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini, dengerin dulu. Bang, jangan kayak gitu loh. Terus keluarkan. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Semua mulai lakukan. Amin. Kalau ini gimana? Kalau ini Bang Andi? Kalau ini gimana ini? Nah, bentar ya, saya open cam-nya. Itu di karismatik gitu. Saya dulu di GBI Carrefour, juga di GBI. Kau kalau GBI itu juga kok. Oh ini Pak, Suki. Ya, coba. Nggak ada suara aja Pak deh. Kasih suara. Nggak ada suara. Naikin suara dulu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Nggak ada Pak deh. Bentar ya. Cek dulu. Ya ini udah ada. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengikat Sugi, patahkan dalam nama Yesus.
kuasa-kuasa antikristus yang mengkritik-kritik Alkitab, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus mengalir atas Sugi, jangan, kurangi, lebih atas kata-kata apa? Jangan Sugi, percaya, jangan Sugi. Yang suka kritik-kritik Alkitab, menjelek-jelekan firman Tuhan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Sosok pintar, naksirkan dengan cara-cara yang salah, padahal ada di sana Adonai. Tolak dalam nama Yesus. Dan Yesus jamah. Haleluya. Luar pecah akuarium. Itu dah dari dulu itu dan Bakara itu Rasulullah sama pada Sugi itu. Sugi. Sebenarnya itu bahasa roh itu harus ada penafsirannya. Ya, satu orang yang bisa menafsirkan. Tetapi setiap dalam gereja karismatik tidak ada yang menafsirkan. Makanya saya katakan itu adalah suatu pembodohan ya. Ya, terpenuhi dengan nubuatan yang disampaikan tadi saudara kita tadi yang naik, bahwa aku berkata bukan menurut firman Tuhan tetapi orang bodoh gitu. Justru itu memenuhi nubuatan tersebut gitu. Karena itu tidak ada yang bisa menafsirkan, artinya apa coba? Setiap gereja yang lain karismati A dengan karismati B, ucapannya pasti berbeda. Gitu. Ucapannya berbeda. Makanya itu suatu menurut saya pribadi itu kebodohan gitu. Karena yang diterangkan di situ harus ada yang menafsirkan, yang memberikan arti. Gitu. Ini Chris ini kalau nggak ngomong itu turunin aja ya. Sedikit ya. Iya. Saya kasih pengertian sedikit tentang Risuli Lubis yang ngamuk sama saya itu sekitar 6 tahun yang lalu itu kan dia mereaksi saya gitu kan, tapi nipu dia bahwa Yohanes 20 ayat 28 dia bilang Thomas berkata, Yesus engkaulah guru dan Tuhanku. Yesus menjawab, benar Thomas, akulah guru dan Tuhan. Kan gitu tuh, wah saya bongkar, ngamuk itu. Padahal ayatnya kan tidak begitu bunyinya. Ya Allahku ya Tuhanku, kan gitu kata Yesus. Thomas, berbahagialah engkau karena engkau percaya. Kan gitu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya gitu. Itu diplesetkan sama si Risuli Lubis. Ya, Yesus engkaulah Tuhan Allah dan Tuhanku. Kata Yesus, benar. Hai Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Gitu. Jadi malu dia itu, saya bongkar itu. Makanya saya di Ru'yah 6 tahun yang lalu. Ini nggak mempan sampai sekarang, saya malah lebih jago sekarang. Itu bukan ruqyah itu, Pak De. Itu nyumpahin. Kayak di nyumpahin itu, nyumpahin. Nyumpahin ini betul. Nyumpahin ya. Kedua ada gereja di Sulawesi Barat dibakar. Dia belum menunggu rilis dari pihak kepolisian, langsung teriak-teriak. Langsung menuduh Muslim. Ini apa sih? Halo? Emang bukan telepon loh ini, Bang? Enggak, ini hostnya siapa? Ya ada apa, Bang? Maksudnya ini membahas tentang apa ini? Membahas tentang Risuli Lubis. Enggak betul berarti ini. Yang ngomongnya begini Bang, sikir raba-raba. Artinya apa Bang? Anjing kau, itu artinya. Anjing kau itu artinya. Artinya apa itu sikir raba-raba? Ajaran kasih. Ajaran kasih itu. Jadi setiap ada orang Kristen yang bilang sikaraba sama pendetanya, anjing kau gitu ya. Oh ya udah paham kita. Agama itu tidak ada mengajarkan kebencian. Dan ini membahas apa ini sekarang? Ini satu komando ini Bang. Kamu satu komando. Ini kok ngomong kamu kok pakai suara hidung kenapa Bang? Ini biasa ngelem dia. Kalau kau memang gentleman, di mana jumpanya? Di ayo, di mana kau? Kau di mana Sherlock sekarang? Medan. Open cam aja kau dulu, open cam. Sama aku. Open cam coba. Open cam kau sama aku. Silakan open cam, jumpa kita. Medan. Iya, open cam dulu biar ku jumpai kau. Biar ku ambil kau situ nanti. Iya, open cam lah kau, open cam. Pengecut gak berani open cam nih. Saya berani open cam. Kau berani open cam enggak? Nih, saya open cam nih. Kebalik. Bentar. Kebalik ya. Oke, geser on cam. Ya. Coba on cam.
Orang Coba nampakkan wajahmu. Nampakkan wajahmu. Tanpa Woi, listrik. nampakkan apa kayak gitu? Kau lagi Ismi. nyari togel di kuburan. Kismin banget nggak ada listrik di rumah. Dia tinggal di lubang batu deh. Sini kau, aku di Medan aku. Di asrama haji titik kuning aku. Datangnya aku sekarang juga. Iya nanti ku ambil kau di titik kuning sana kau. Datang. Bukalah open game kau. Nggak ada listrik. Masa kayak gitu? Lampu pun kau tak punya. Lampu pun tak kuat beli, sok-sokan pula kau. Bukan kau. Lebih baik kau minta sumbangan di sini, bro. Kau baik-baik masuk. Minta sumbangan, kita pasang listrik di rumahmu, mau nggak? Token habis ya bang. Dokter Kirim Amuji. apa bang? Kirim nomor listrikmu biar ku isi bang kalau tokenmu habis bang. Orang belum pasang, Pak. Dia gimana ada token? Open game kau cepat. Jumpa kita di mana? Jam berapa yuk? Dokter ahli jiwa dia sendiri yang sakit jiwa. Gimana sih? Dia yang sakit jiwa. Dia yang sakit jiwa dia. Itu diajarkan agamamu. Ya, udah dong. Doanya lah buat hiburan. Udah Emang tua, abang, Pak. emang abang pernah berantem sama harimau ya? Ambil kalian satu-satu nanti. Kira-kira abang kalau berantem sama macan tutul, abang menang mana bang? Bang? Atau abang berantem sama babi? Kalau token lagi habis jangan stres bang. Ngutang kayak sana. Enggak timah nanti kena kau. Kuningan nanti. Gak usah lah berantem bang. Abang sebelum berantem sama Bang Kesar, abang tes dulu berantem sama bawang kelapa, berani nggak? Murah ngambil kau kalau nengok identitas kau nih, tahu aku ini. Udah tengok. Ambil. Jangan berantem bang, nggak bagus bang. Biar aku mau tahu kekuatan kau di Polri sama di TNI. Nih, coba. Kita bersahabat aja ya bang. Bang kita bersahabat aja. Bersahabat. Ya bersahabat aja kita. Salaman bang. Ini orang Batak. Iya kita salaman dulu ntar baru salaman sama dia. Pagodaku hatam heang gajak kolor. Anak Batak. Jangan dilayanin. Bang, kita salaman dulu, Bang. Salaman tangannya mana? Ini tangan apa kaki sih, Bang? Ini Batak ini. Batak. Juntak. Oh, salah. Tangan toh. Jawa kau bukan Batak. Abang mending rajin kerja yang bener, Bang, di sawah, di kebun gitu loh, Bang. Tungguin hama-hama babi masuk, tungguin gitu bang. Itu makanya. Janganlah suka berantem bang. Enggak, tadi pagi dia itu saya lihat bahwa ini Mbak Cet itu cari ini makanan sisa di rumah makan itu untuk kasih makan babi. Nasi. Kalau di nasi bekas ya kan. Iya, itu Pak kerjanya Dewi. dia. Iya, kalau di Medan namanya nasi untuk makanan B2. Iya, ke rumah-rumah makan nyari-nyari bekas-bekasan itu kan makanan Ntar dulu. Bang, sebenarnya Anda begini bang, bisa ceritain nggak bang? Gejala awalnya apa bang? Bang, gejala awalnya apa sehingga abang begini bang? Boleh cerita Seruduk babi. Mungkin abang pernah manjat pohon jatuh, apa seperti apa bang? Nggak diseruduk babi bang, lagi ngasih makan babi diseruduk dia. Kacamata itu siapa itu? Itu yang pakai kacamata. Tapi kau mau nantang aku, kau bilang mau kena timah panas. Udah pernah kau kena timah panas? 3 di punggung, 2 di paha kanan. Sudah pernah kau? Kau udah pernah kena kuningan, biar ku kasih kuningan ke kepala kau tuh nanti. Udah usah kayak gitu. Jumpai aku yuk. Itu cerita-cerita kartun kayak gitu sama aku. Ya. Udahlah, janganlah begitu bang. Cerita kartun sama aku begitu kawan. Bang, sama kuningan. Udah turunin aja bang, turunin lah ganti-ganti. Ini orang mabuk. Turunin lah. Janganlah suka. Bang jangan suka berantem ya bang, nggak bagus lah gitu, nggak bagus itu bang. Abang mending perbaiki diri bang, cari kerjaan yang benar supaya bisa pasang listrik. Ya, aku masuk tadi, kalian nggak enak. Cerita ya bang ya, rajin kerja, rajin nabung, tidak sombong. Setelah terkumpul duitnya hubungi PLN bang. Oke, kalau kurang-kurang ya minta tolong, seolah kami bantu ya bang ya. Kurang berapa kira-kira duitnya bang pasang listrik? Belum laku besinya bang. Belum laku besinya. Kalau kurang-kurang misalnya duit pasang listrik sekarang berapa sih? Di kampung 3 jutaan ya? 3 juta lebih.
Ya, orang-orang kayak gini biasanya kalau pagi nyari makanan sisa, siang sedikit cari berondolan. Ini biasanya orang-orang kayak gini. Kalau pasang listrik 3 jutaan bang, kira-kira duit lu kurang-kurang 2.000 atau 100 perak saya bantu bang. Ya, jadi damung dulu 2.980.000 ya, kurang 20.000 kita bantu bang. Ya bang ya. Siapkan KTP sama kakak ya bang ya. Besok ada petugas PLN namanya Luka Tambunan datang bang, bantu. Kristen Titanium katanya. Iya kata Luga dia Kristen Titanium. Coba nyalain korek lagi bang, Ah ini abangku mah yang paling ganteng ini. 10 Sumatera nih. Nyalain dulu korek abangku. Nyalain lagi korek bang. Ibrani ini lawan dia bicara. Ibrani juga mabok cubung ini mah. Kalian garam apa ya? Garam Cina ya? Saya bicara saja, aku kebetulan darat. Iya seperti itu. Ketemu lagi kan gue bilang juga apa? Ibrani. Satu komando. Jimat ini Romo ya bukan? Romo ya. Ini kalau ngomong gak nyambung. Garam Cina.